Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Mohon izin Pak Presiden, mohon izin biar santun sesuai keinginan Opung Luhut. Pak, kenapa Bapak senang banget menuduh kritik publik, gerakan publik itu dengan gerakannya asing? Bukannya Bapak sendiri yang ngundang asing ke dalam administrasi negara ini. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, penjahat perang, Bapak undang ke Danantara. Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, koruptor besar, bahkan kabur dari negaranya, Bapak undang ke Danantara. Bukannya Bapak yang undang asing ke sini. Asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Mohon izin Pak Presiden, jangan ngajarin rakyat soal aksi damai. Aksi Kamisan 18 tahun berdiri di depan istana, damai bahkan cenderung kelabu. Pernah nggak Bapak mampir, terutama pas menjabat? Karena setahu saya nama Bapak konsisten disebut sebagai salah satu terduga pelanggar HAM. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak. Mohon izin Pak Presiden, kalau Bapak nyuruh kita referensi demonya ke luar negeri, mereka lebih sadis Pak. Di Perancis, polisi dilempar sama bom kotoran manusia. Di Amerika, jembatan Golden Gate itu sampai ditutup, bacot berkilo-kilo. Di Serbia, ratusan ribu, puluhan ribu sampai nginep di jalanan sampai malam, sampai pagi. Di kita Pak, paling cuma ngomong endasmu. Itu juga karena Bapak yang ngajarin kan. 100 demonstrasi, berapa kasus abusif? Mohon izin Pak Presiden, justru pertanyaannya, aksi mana yang gak dapat kekerasan dari aparat? Puluhan kota, puluhan titik aksi tolak RUU TNI. Gojek, medis, masa aksi, sipil, pers, semuanya kena kekerasan. Yang mana yang enggak, Pak? Kalau ada abusif, investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusif. Mohon izin Bapak Presiden, kalau Bapak bilang yang abusif harus dihukum, copot Kapolrinya sebagai langkah pertama. Karena Bapak bilang ikan busuk dari kepala. Kalau memang ini bukan permintaan Bapak, mungkin permintaan bawahan Bapak. Jadi ayo dong, walk the talk. Saya mau ketemu lah. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Mohon izin Pak Presiden, kalau mau ngajak diskusi tertutup tokoh yang buat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Percayalah nggak mungkin Pak, karena nggak ada. Kita leaderless. Tagar ini milik semua warga sipil yang marah. Jadi kalau Bapak betul-betul penasaran sama kritik kami, kritik publik, kami tunggu di jalan. Gak usah takut sama kami. Kami nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat yang Bapak selalu bela, tapi selalu mukulin kita. Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Presiden Prabowo akui merasa geram lantaran hukuman koruptor sering ringan. Ya, saya juga akui merasa geram sama Bapak Presiden Prabowo. Karena Bapak Prabowo hanya ngomong geram, tidak langsung ambil tindakan. Bapak Presiden ini adalah pemimpin tertinggi di negeri ini. Semua keputusan, semua kebijakan itu ada di tangan Bapak. Oke, bisalah berdalih kalau undang-undang itu yang membuat ya, yang mengesahkan itu DPR. Iya, itu secara teori, tapi secara kenyataan, secara realita, Presidenlah yang menentukan semua undang-undang di negeri ini. Kalau Presiden berkehendak, Presiden mau, tinggal perintah itu para ketua umum partai. Apalagi koalisi Indonesia Maju itu, wow, paling besar ya. Kalau oposisi kecil kalah kalau harus voting ya. Apalagi Bapak ini ketua umum partai. Oh, tinggal perintahlah itu. Ketum-ketum koalisi kalau nggak mau jangan diajak masuk ke istana lagi ya. Jadi Bapak Presiden jangan omon-omon ya Pak ya. Langsung ambil tindakan, jangan hanya geram. Saya juga geram, rakyat juga geram, semuanya geram. Langsung ambil tindakan, ada koruptor dihukum seumur hidup. Dihukum metong sekalian. Ayo, saya bersama masyarakat Indonesia semuanya menunggu kebijakan Bapak, tindakan Bapak untuk memberikan hukuman yang berat untuk para koruptor. Diberi hukuman yang memberikan efek jerah yang kapok agar calon koruptor yang lain tidak mau korupsi. Gimana Pak Presiden? Saya tunggu kebijakan Bapak Presiden. Mohon maaf Pak,
jika saya harus ngotot. Karena apa? Aduh, capek Pak. Capek protes kepada pemerintah, nggak pernah didengar. Astagfirullahaladzim. Perasaan Pak, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Lawan politik Bapak itu bukan musuh. Jokowi makin ketar-ketir jika Mega Prabowo mesra. Seru ini ya, akan bikin gempar ini. Putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, kemarin menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri beberapa hari yang lalu ya. Maka sejumlah pihak menyebut bahwa kunjungan Didit ini menjadi bukti bahwa hubungan Prabowo dan Megawati sebetulnya tidak ada masalah. Dan kita juga sudah mendengar statement-statement dari para petinggi PDIP. Tidak ada masalah antara PDIP dengan Gerindra, antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Masalah Megawati itu dengan Jokowi. Masalah PDIP itu ya dengan Joko Widodo. Silaturahim Didit ke kediaman Megawati ini tentu akan menjadi jembatan hubungan sang ayah dengan presiden kelima tersebut. Sebetulnya Mega Prabowo punya hubungan sebagai ketua partai yang cukup harmonis. Jadi kalau kita lihat nanti kemudian Prabowo jadi bertemu dengan Megawati, maka ini sinyalemen terpojoknya posisi Joko Widodo yang hari ini pun semakin terpojok oleh media dan para tokoh-tokoh kritis. Bahkan ada yang akan mendatanginya. Masalah Trump. Padahal Donald Trump mengenakan tarif impor terhadap produk Indonesia itu karena Indonesia nggak ada free trade agreement dengan US. Jadi yang diminta Donald Trump sebenarnya adalah diplomasi, kerjasama bilateral terkait soal perdagangan. Ini malah MBG, hilirisasi, BRICS pula. Jaka sembung bawa begolok, nggak nyambung, gokil. Untuk Pak Presiden Prabowo dan wakilnya, anaknya Pak Jokowi, melihat situasi ekonomi global dan kejatuhan pasar saham sedunia, ada baiknya cuti bersama dilanjutkan. Terima kasih. Gokil guys, per hari ini rupiah tembus 17.200. Ini terburuk sepanjang sejarah. Dan menurut para pengamat ekonom, ada angka psikologis, yaitu angka psikologisnya ketika menyentuh 18.000. Itu harus diwaspadai karena bisa jadi guncangan ekonomi dan itu akan berdampak pada guncangan politik, termasuk kondisi bangsa yang tidak menentu. Dan ada pengamat juga yang bilang bahwa arah-arahnya bisa saja lebih parah dari 98 ketika angka psikologisnya tercapai. Tentu kita tahu bahwa angka ini semakin hari semakin melemahnya rupiah ya karena banyak faktor, termasuk kondisi politik, kebijakan Donald Trump di Amerika, kemudian beberapa respon dari pemerintah yang kemudian seringkali mengesampingkan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, atau dalam hal ini kritikan dan opini-opini yang membangun gitu ya. Semakin tidak menentu, tetap hati-hati dan waspada teman-teman semua. Kita sedang tidak baik-baik aja. Kira-kira Prabowo ini presiden pintar atau bodoh? MBG bukan solusi ekspor. Program MBG adalah kebijakan sosial, bukan strategi perdagangan. Sedangkan programnya aja masih minta bantuan dana sana-sini. Ini gak nyambung ini. Lalu hilirisasi, butuh pasar, bukan cuma produksi. Sedangkan US menaikkan tarif impor atas produk Indonesia. Gak nyambung lagi ini. Nah menurut gue yang paling fatal adalah dia mengumbar keanggotaan BRICS. BRICS nggak punya satu kebijakan perdagangan terpadu seperti Uni Eropa. Dan pasar BRICS belum bisa menggantikan volume ekspor ke US. Ini seolah kita sedang diancam nuklir, lalu Prabowo mengancam balik dengan meriam bambu. Dolar sudah tembus 17.000. Rupiah terpuruk. Apa inikah yang dinamakan mimpi buruk? Nasib rakyat yang buruk semakin terpuruk. Apakah ini yang dinamakan Indonesia gelap? Enggak. Bapak Presiden pernah ngomong, kata siapa? Indonesia gelap. Enggak ada Indonesia gelap. Tenang, kalian itu harus tenang seperti para pejabat. Buktinya para pejabat itu tenang menghadapi semua ini. Nggak akan ada krisis, nggak akan ada kenaikan harga-harga barang. Tenang pokoknya. Jadi rakyat
nggak usah ribet, nggak usah banyak protes, ikutin apapun kemauan dan kebijakan pemerintah. Mau dolar 20.000, 30.000, 100.000, udah nggak usah khawatir, ya. Percayakan pada pemerintah. Pemerintah itu membela kita, membela rakyat. Udah, kalian rakyat nggak usah berisik, nggak usah bingung. Yang penting kalian makan yang cukup. Apalagi yang dapat makan gratis, apalagi yang dapat bansos. Udah, nggak usah ngomel, nggak usah ngoceh. 17.000 ya enteng, belum 100.000 kok. Biar nggak usah ribut. Biar pemerintah yang ngurus jabatan dan kekayaannya sendiri-sendiri. Kita yang ngurusin hidup kita sendiri. Menderita urusan lo, bukan urusan pemerintah. Kerja. Sangat tidak bijak jika di bawah ancaman krisis ekonomi seperti saat ini, kita malah mengecilkan dan meremehkan kenaikan tarif oleh Trump ini. Apalagi jika dasar argumennya adalah matematika deterministik yang serba pasti, yang tidak memperhitungkan faktor-faktor stokastik yang merepresentasikan ketidakpastian di lapangan. Sebagaimana kata seorang tokoh di negeri ini kemarin, yang mengatakan jika tarif baru Trump tidak akan mengganggu ekonomi Indonesia dan tidak akan menambah pengangguran. Dan pernyataan beliau ini hanya didasari dengan hitung-hitungan di papan tulis yang terlampau sederhana dan deterministik. Menurut saya, ini berbahaya dan lebih berbahaya lagi jika diikuti. Kita tahu keputusan Trump adalah keputusan politik yang tentu banyak maksud tak terduga di belakangnya, dan eksesnya bisa jauh kemana-mana. Termasuk yang kita paling khawatirkan adalah PHK di dalam negeri yang bertambah disebabkan oleh volume ekspor yang turun drastis. Hal-hal yang serba tidak pasti seperti inilah yang seharusnya kita matematikakan di dalam respon kita terhadap kenaikan tarif ini. Para pemimpin dunia telah bersikap. Sebagian ingin bernegosiasi, sebagian lainnya dengan menyerang balik. Yang jelas tidak ada satupun yang mengecilkan permasalahan ini. Pasar global juga merespon dengan sentimen yang negatif. Artinya, seluruh dunia menanggapi dengan sangat serius resesi ekonomi yang mungkin terjadi ini dan menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Dari berita kita ikuti, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim untuk bernegosiasi dan akan mengambil langkah-langkah strategis seperti upaya untuk memperluas pasar ekspor, hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat konsumsi domestik. Kita mengapresiasi inisiasi tersebut dan kita doakan semoga langkah-langkah yang diambil dapat menyelamatkan Indonesia melewati badai krisis ekonomi yang mengintai ini. Mari juga kita manfaatkan momentum kenaikan tarif ini untuk membangun ekonomi dalam negeri yang lebih kuat, yang tidak terlalu bergantung pada ekonomi asing, apalagi yang menggelar karpet merah untuk kepentingan asing. Dalam situasi kritikal seperti ini, tentu lebih bijak bagi kita untuk menyiapkan kapal sekoci sebelum badai benar-benar datang. Daripada menyesal kemudian hanya karena terlambat merespon akibat meremehkan tanda-tanda alam yang telah mengirimkan sinyal bencana. Pak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya, atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Balik itu, Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka, bahkan sudah diketok belum dikasih tahu, pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Ya. Kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses untuk ikut, oke, Pak. itu mekanisme tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on.
Pak boleh tadi Pak, apakah Bapak sependapat harus bahwa beralih, perlu, enggak ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi pertanyaan terakhir ya, gitu ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat Pak, ketika tadi baik. Bapak Maaf, waktu kita sudah habis, kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya Pak. Nggak apa-apa, saya bisa.